Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ikhwan Rizky. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan karbohidrat. Dan pada pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari beberapa klasifikasi ya. Ada yang namanya monosakarida, ada disakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Dan klasifikasi tersebut tentunya berdasarkan kemampuan dari karbohidrat tersebut untuk dapat dipecah. Apabila dia disebut sebagai monosakarida, maka dia adalah molekul gula yang tidak dapat dipecah kembali dengan hidrolisis sederhana. Sedangkan untuk disakarida itu adalah molekul karbohidrat yang dapat dipecah menjadi gula sederhana. Sedangkan untuk oligosakarida itu adalah molekul yang dapat dipecah di antara 3 sampai 10 gula sederhana ya. Dan untuk polisakarida itu ketika suatu karbohidrat dipecah dan menghasilkan lebih dari 10 jenis gula ya atau sakarida. Dan pada pembahasan hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan beberapa contoh dari karbohidrat yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan bahas langsung ya. Yang pertama adalah starch. Nama lainnya adalah pati ya. Kita sering mungkin menyebut istilah pati ya, tetapi kita mungkin tidak memahami mendalam apakah yang disebut dengan pati tersebut ya. Orang biasanya menyebutnya starch ya. Dan pati adalah homopolimer glukosa yang membentuk rantai alfa glukosidik. Biasanya dia disebut juga sebagai glukosan atau glukan. Dan pati ini adalah karbohidrat yang paling melimpah di alam dan biasanya dibuat dalam bentuk sereal, kentang, kacang-kacangan, dan sayuran lainnya. Juga pati ini banyak terdapat pada singkong ya atau umbi-umbian. Nah, umbi-umbian itu biasanya merupakan cadangan makanan dari suatu tanaman dan di sana nanti itu terakumulasi pati dalam jumlah yang besar. Kalau kita di farmasi, starch ini juga bisa digunakan sebagai bahan tambahan atau bahan pengisi untuk pembuatan tablet ya. Dan kita juga biasanya mengkonsumsi pati ya atau biasanya berupa ubi ya, mau itu singkong atau gumbili ya maupun ubi-ubi jenis yang lain. Dan dua konstituen utama yang ada di dalam pati ini adalah amilosa, dan amilosa ini biasanya terdiri dari struktur helix yang tidak bercabang. Dan komponen kedua yaitu amilopektin yang merupakan kandungan terbesar di dalam pati ini, yaitu sekitar 80-85%. Kalau amilosa dia hanya terdiri atas 15-20% di dalam pati tersebut. Dan pati ini termasuk ke dalam karbohidrat golongan polisakarida karena ketika dipecah dia terbentuk gula atau sakarida dalam jumlah yang lebih dari 10, bahkan banyak sekali ya, seperti itu. Kalian bisa melihat di sini struktur dari pati tersebut ya, dia merupakan struktur kompleks ya. Biasanya juga disebut sebagai polimer ya karena dia terdiri dari banyak monomer seperti itu. Dan berikutnya adalah selulosa. Selulosa ini merupakan polisakarida utama yang biasanya juga terdapat pada tumbuhan. Dia lebih berperan sebagai struktural ya pada tumbuhan tersebut ya, dia bukan nutrisi. Mungkin kalian pernah ingat ada istilah serat ya. Nah, biasanya serat itu bentuk lain dari selulosa dan itu juga masuk ke dalam jenis karbohidrat, tetapi umumnya dia itu tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia. Jadi mungkin kita tahu bahwa kayu atau batang pohon itu terdiri dari selulosa yang sangat kompleks sekali di dalamnya, dan itu masuk karbohidrat meskipun dimakan itu tidak bisa dicerna ya, meskipun dia juga termasuk ke dalam jenis karbohidrat dalam klasifikasi polisakarida. Dan selulosa ini adalah salah satu senyawa yang paling melimpah ya di tumbuhan yang biasanya kita temui di sekitar kita. Dan biasanya juga untuk pada mamalia memang selulosa ini dalam jumlah sedikit. Alasannya memang karena memang selulosa ini tidak dapat dicerna ya. Jadi biasanya dia hanya berupa serat yang bermanfaat juga untuk pencernaan, tetapi dia akan dikeluarkan kembali melalui feses biasanya, seperti itu. Jadi kalau kita dengar istilah ada selulosa ya, mungkin kita juga sering mendengar ada namanya
metil selulosa atau karboksimetil selulosa yang itu merupakan polimer yang juga masuk ke dalam golongan selulosa atau karbohidrat seperti itu. Dan berikutnya ada istilah polisakarida lain yaitu glikogen. Ya, kalau kalian pernah mendengar, mungkin glikogen ini merupakan cadangan makanan yang biasanya disimpan di hepar maupun di otot dari suatu makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan. Tetapi memang glikogen ini jumlahnya tidak dalam jumlah yang besar ya, karena biasanya kalau misalnya gula ini menumpuk dalam jumlah yang besar, dia lebih cenderung lebih banyak dirubah menjadi trigliserida ya, atau menjadi lemak kalau istilah kita biasanya seperti itu. Dan glikogen ini merupakan cadangan karbohidrat baik di manusia ataupun di hewan, dan biasanya disimpan di hepar dan di otot seperti saya sebutkan sebelumnya. Dan glikogen ini biasanya strukturnya yang lebih bercabang biasanya daripada amilopektin ya, dengan rantai samping 12-14 alfa D glukopiranosa dengan percabangan biasanya ikatan alfa baik 1 sampai 6 glukosidik ya. Jadi dia itu biasanya dihubungkan oleh ikatan ya. Dan ini juga masuk ke dalam jenis polisakarida kompleks ya, seperti itu. Karena nantinya juga glikogen ini kalau misalnya memang glukosa habis ya di darah, maka dia akan dipecah dan dirubah menjadi bentuk glukosa. Mungkin kita ingat lagi pada pembahasan terkait dengan metabolisme ya, bahwa glikogen ini dapat dipecah menjadi glukosa. Glukosa pun dapat disimpan menjadi glikogen. Seperti itu. Jadi tergantung kegunaannya nantinya seperti apa. Selanjutnya polisakarida lain adalah agarose. Mungkin kita ingat ya, ada istilah agar-agar gitu kalau kita bilang ya. Jadi sebenarnya agarose merupakan karbohidrat dari alga. Dan misalnya di sini ada agarose, karagenan, juga dapat digunakan untuk menghasilkan gel biasanya. Mungkin kita ingat ya bahwa rumput laut itu bisa digunakan sebagai pembentuk suatu gel maupun pembentuk agar-agar maupun beberapa gelling agent juga biasanya, atau pembentuk gel itu terbentuk atau mengandung agarosa biasanya. Agarosa telah digunakan biasanya juga di bidang mikrobiologi. Ini untuk media agar ya, media pertumbuhan dari suatu bakteri biasanya, karena dia termasuk dalam jenis karbohidrat ya, polisakarida, sehingga dia juga mengandung glukosa yang itu bermanfaat untuk kehidupan atau energi bagi suatu bakteri ya, seperti itu. Dan polisakarida alga juga biasanya ditambahkan ke kosmetik juga ya, mungkin kalian tahu ada gel mungkin untuk wajah, itu biasanya juga mengandung agarosa ini. Termasuk juga pada beberapa makanan siap saji maupun pada makanan yang biasanya kita konsumsi di sekitar kita. Jadi seperti itu ya, kalau bentuknya itu agar-agar biasanya memang dia dari agarose ya, itu merupakan polisakarida yang biasanya bagus untuk pencernaan. Selanjutnya kita masuk ke inulin. Inulin ini banyak digunakan dikonsumsi sekarang ini, merupakan polisakarida yang nanti itu kalau dipecah dia akan menjadi suatu fruktosa. Banyak ditemukan juga pada umbi, pada akar itu juga banyak ditemukan. Dan inulin ini merupakan gula yang digunakan biasanya untuk pengganti pasien yang mengalami diabetes ya, karena dia mengandung fruktosa. Dan inulin juga berfungsi sebagai zat uji biasanya ketika ada uji untuk clearance kreatinin ginjal atau kemampuan dari daya penyaringan ginjal. Jadi ini juga bisa digunakan biasanya inulin ini, seperti itu. Selanjutnya kitin ya. Kitin mungkin saya juga pernah bahas di pembahasan sebelumnya. Kitin ini adalah homopolimer yang biasanya dia bersifat struktural pada suatu hewan, dan kebanyakan pada hewan-hewan yang bercangkang. Biasanya ada pada serangga maupun pada kepiting, termasuk juga pada udang ya, terutama pada bagian yang kerasnya itu, pada bagian cangkang ya. Dan ini biasanya polisakarida pada hewan yang banyak sekali terdapat di sana adalah jenis kitin ini. Dan kitin ini biasanya diproses kembali menghasilkan yang namanya kitosan. Nah, kitosan ini banyak dimanfaatkan sebagai pelapis atau biasanya film untuk bahan makanan. Dia juga punya kemampuan sebagai antibakteri ya, kitosannya ya, dia dibuat dari kitin ini. Dan biasanya juga kitin yang dirubah menjadi kitosan. Kitosan ini biasanya bahan tambahan ya untuk membuat suatu bentuk sediaan nanopartikel, kalau kalian pernah mendengar istilah tersebut.
Ini juga biasanya juga terdapat pada dinding sel jamur, itu juga ada biasanya ya. Tetapi yang paling banyak sekali itu pada serangga maupun cangkang, biasanya baik kepiting ya, tadi ya, udang juga ada. Jadi kalau kalian lihat malam-malam tuh ya ada serangga gitu yang biasanya ada di punggungnya itu ya keras, itu juga masuk kitin. Termasuk juga salah satu hewan yang mungkin menjijikan bagi kita semua ya, kecoa ya. Kecoa itu kan ada bagian yang kerasnya ya. Nah, itu juga sebenarnya kitin ya, tetapi tidak banyak dimanfaatkan itu karena dia membawa banyak penyakit ya. Kalau misalnya pada udang itu biasanya paling banyak sekali dipakai ya, terutama bagian cangkang udang itu. Seperti itu. Itu kitin ya yang biasa dimanfaatkan atau dirubah menjadi kitosan. Berikutnya ada glikokonjugat ya. Kalau kita bicara glikokonjugat ini berarti adalah konjugat dari glukosa atau biasanya senyawa-senyawa yang juga mengandung struktur dari karbohidrat di dalamnya. Misalnya ada proteoglikan, ini adalah makromolekul, artinya dia adalah molekul besar yang biasanya terdapat di permukaan sel. Ini juga matriks ekstraseluler, dia terdapat di luar sel biasanya karena letaknya di permukaan, dan biasanya ini satu atau lebih rantai glikosaminoglikan yang bergabung melalui ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini katanya kuat ya. Dan biasanya juga mengandung protein di dalam strukturnya. Jadi ini biasanya terletak di membran suatu sel ya. Dia adalah proteoglikan. Itu senyawa yang di dalamnya ada terkandung protein, ada juga terkandung yang namanya polisakarida ya, seperti itu. Berikutnya ada juga senyawa yang namanya glikoprotein. Ini juga merupakan senyawa yang biasanya gabungan antara oligosakarida. Oligosakarida berarti struktur sakarida yang bisa dipecah menjadi 3 sampai 10 sakarida ya. Dan biasanya dia tergabung dengan protein juga. Ya memang glikoprotein ini agak mirip dengan proteoglikan, tapi proteoglikan biasanya letaknya di permukaan sel ya, seperti itu. Berikutnya ada namanya glikolipid. Kalau kita bicara glikolipid berarti itu ada struktur glukosa, berarti ada struktur karbohidrat di dalamnya, dan juga ada lipid ya, berarti ada lipidnya. Dan ini biasanya terkandung pada lipid membran ya, dan strukturnya di bagian kepala dari struktur tersebut biasanya mengandung sifat hidrofilik ya. Hidrofilik berarti suka air ya, yang di dalamnya berarti ada yang namanya karbohidrat ya. Kita perlu ketahui bahwa yang namanya karbohidrat biasanya atau secara umum sifatnya adalah polar. Polar berarti adalah larut air. Dan biasanya glikolipid ini berarti ada glukosa yang terikat dengan lipid ya. Jadi lipidnya di bagian ekor biasanya ya, atau di bagian belakang. Ini juga masuk ke dalam jenis reseptor juga kadang ada ya, jenis yang glikolipid. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi karbohidrat ini juga bisa terikat ya tadi ya pada protein, bisa juga terikat pada lipid. Dia juga bisa penghubung ya antara ikatan protein dengan lipid yang tidak bisa bergabung, karena protein ini biasanya sifatnya polar, lipid ini non polar. Sedangkan karbohidrat dia juga dia memiliki kemampuan untuk mengikat lipid dan protein. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan beberapa hal yang meliputi tentang metabolisme dari karbohidrat. Kita masuk ke terkait dengan metabolisme karbohidrat. Kalau kita lihat bahwa kita mungkin pernah mendengar ada istilah aerob dan anaerob ya. Manusia itu masuk metabolismenya merupakan metabolisme aerob, artinya metabolisme yang melibatkan oksigen dalam proses metabolismenya. Untuk metabolisme aerob sendiri ini mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar ya dibandingkan organisme yang metabolismenya anaerob ya. Jadi ada beberapa memang organisme yang biasanya bermetabolisme tanpa bantuan oksigen. Mungkin kalian pernah mendengar ada yang namanya Clostridium tetani ya, itu merupakan bakteri yang biasa menyebabkan tetanus ya. Jadi ketika dia tertusuk pada bagian yang ada oksigennya memang itu tidak ada masalah biasanya di tubuh tersebut, tetapi ketika ditusuk atau tertusuk dengan paku yang mengandung Clostridium tetani di bagian kaki, terutama di bagian telapak kaki ya, itu biasanya kandungan oksigennya sangat rendah, dia malah bisa beraktivitas atau masuk ke dalam tubuh manusia dan akhirnya menyebabkan kematian. Jadi untuk Clostridium tetani itu termasuk bakteri anaerob ya, atau organisme yang
biasanya tidak memerlukan oksigen ya untuk proses kelangsungan hidupnya. Jadi manusia itu masuk ke dalam metabolisme aerob, artinya melibatkan oksigen ya di dalam proses metabolismenya. Dan proses metabolisme sel itu terjadi pada mitokondria ya, termasuk juga di dalamnya itu beberapa metabolisme yang diartikan sebagai katabolisme itu pada mitokondria ya. Jadi mitokondria ini ibaratnya adalah dapurnya dari suatu sel ya. Apabila sel itu kita anggap sebuah rumah, maka mitokondria itu adalah dapurnya atau tempat memasak ya untuk menghasilkan suatu energi ya. Dan biasanya gangguan dalam rangkaian proses metabolisme atau respirasi dari suatu sel ini akhirnya menyebabkan berbagai macam penyakit ya, karena biasa rantai sampingnya atau proses memasak di dapurnya tersebut itu tidak berlangsung secara sempurna. Akhirnya terjadi permasalahan ya, ada macam-macam ya, ada miopati. Miopati ini berarti kematian dari sel otot ya, ada enselopati maupun juga terjadi asidosis laktat ya. Mungkin nanti di patologi atau mata kuliah yang berkaitan dengan penyakit nanti kalian akan mendengar istilah-istilah tersebut ya. Dan berikutnya ada istilahnya adalah respirasi sel ya. Respirasi sel ini juga biasa disebut sebagai metabolisme oksidatif ya. Ini merupakan suatu kegiatan sel untuk menghasilkan energi. Dan respirasi sel ini biasanya melibatkan berbagai reaksi metabolik ya, atau reaksi metabolisme yang di dalamnya biasanya merubah suatu energi dari nutrisi ya, atau merubah suatu nutrisi menjadi energi. Ini termasuk dalam proses yang namanya metabolisme. Dan nanti hasil akhirnya adalah adenosin trifosfat atau kita menyebutnya biasanya ATP. ATP inilah yang nantinya digunakan oleh tubuh kita untuk beraktivitas. Misalnya mata berkedip saja itu juga membutuhkan energi ya. Kita tidur juga itu membutuhkan energi meskipun dalam jumlah yang sedikit. Ya makanya kalau orang itu biasanya pengen diet ya, dia akan berusaha untuk berolahraga agar proses metabolisme itu terus dipacu ya. Jadi biasanya ketika glukosanya habis ya di dalam darah, yang dipecah adalah lipid ya, jadi lemak. Jadi lemak-lemak di tubuh itu bisa pecah atau hancur. Tetapi perlu diperhatikan bahwa proses olahraganya itu biasanya lebih dari 30 menit ya. Kalau cuma olahraga cuma sebentar biasanya lipidnya tidak pecah ya, baru glukosanya di darah saja yang habis. Jadi seperti itu. Dan proses metabolisme dari karbohidrat itu hasil akhirnya adalah energi ya, karena kita tahu fungsi karbohidrat utama itu sebagai sumber energi terutama pada manusia ya. Dan berikutnya memang yang namanya organisme yang menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron itu biasanya digambarkan sebagai yang namanya respirasi aerob atau respirasi aerobik ya, atau juga disebut kadang metabolisme aerob ya. Sedangkan mereka yang tidak menggunakan oksigen itu biasa disebut sebagai anaerob seperti saya jelaskan sebelumnya tadi. Kalau yang aerob ini ada manusia, hewan, sedangkan pada bakteri biasanya ada beberapa bakteri yang anaerob, meskipun tidak semua ya anaerob, karena banyak bakteri juga yang aerob ya. Ada Clostridium tetani, termasuk juga Mycobacterium tuberculosis ya, penyebab TBC itu juga masuk ke dalam bakteri anaerob. Dan metabolisme aerobik ini 19 kali lebih efisien. Artinya dalam satu kali kegiatan dia menghasilkan energi yang lebih banyak ya dibandingkan yang namanya metabolisme anaerob. Jadi kalau menggunakan oksigen itu biasanya metabolismenya lebih efisien. Dalam setiap proses itu menghasilkan banyak sekali energi ya, seperti itu. Berikutnya energi pada ATP, biasanya energi yang dilepaskan dalam respirasi sel itu digunakan untuk menghasilkan ATP biasanya, atau senyawa berenergi tinggi ya, adenosin trifosfat. Energi yang tersimpan dalam ATP biasanya dapat digunakan untuk mendorong proses-proses yang membutuhkan energi ya, termasuk juga proses biosintesis yang ada di dalam tubuh kita ya, termasuk juga gerakan, termasuk juga pengangkutan molekul melewati membran yang memerlukan energi, itu juga sama, termasuk pergerakan darah, termasuk juga denyut jantung, itu perlu energi ya, seperti itu. Tetapi ketika yang kita konsumsi memang lebih banyak daripada aktivitas, biasanya glukosa akan disimpan. Kalau terlalu banyak disimpan maka berubah menjadi trigliserida, jadi lemak, seperti itu. Jadi kalau banyak gerak akhirnya memang akan memecah trigliserida tersebut ya.
Jadi kalau misalnya banyak tidak digunakan, energi itu ya apa yang kita konsumsi akan disimpan ya dalam bentuk trigliserida. Nah, kita lihat di sini bahwa ada yang namanya konversi makanan ya menjadi ATP. Ya, kita perhatikan apa yang kita makan itu biasanya mengandung karbohidrat, protein, lipid, ya ada di sana, termasuk juga mineral ada di sana juga, dan itu biasanya akan mengalami proses metabolisme untuk masing-masing bagian. Hari ini saya akan membahas terkait dengan karbohidrat, sedikit tentang lipid, dan tentang protein. Ketika karbohidrat itu dikonsumsi, biasanya dia akan dikonsumsi dalam bentuk polisakarida, ya, atau nasi itu ya, polisakarida. Lalu dia akan di pencernaan polisakarida akan dipecah oleh enzim pencernaan menjadi monosakarida. Ketika sudah menjadi monosakarida, maka dia akan masuk ke dalam darah, dan nantinya setelah masuk ke dalam darah akan dihantarkan menuju ke dalam sel. Di sel sendiri akan mengalami proses yang namanya glikolisis, siklus Krebs, maupun transport elektron, atau transport elektron juga bisa disebut sebagai fosforilasi oksidatif. Ya, jadi sebetulnya akan ada 3 proses untuk menghasilkan energi. Ya, saya ulangi, ada yang namanya glikolisis, siklus Krebs atau juga disebut siklus asam sitrat, maupun fosforilasi oksidatif atau juga disebut sebagai transport elektron. Jadi mengalami 3 proses tersebut. Prosesnya terjadi di mana? Di sel. Ya, prosesnya di sel. Di bagian sel di mana ada yang terjadi di sitoplasma, ya misalnya glikolisis, sedangkan untuk proses siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif itu akan terjadi di mitokondria, ya di dalam sel tersebut. Nantinya akan dihasilkan di sana ATP, dan itulah yang nanti digunakan oleh sel itu untuk beraktivitas, ya, karena kan gerak tangan kita ini terdiri dari banyak-banyak sel yang bergerak secara bersamaan. Itu datangnya dari mana? Dari ATP tersebut, ya. Jadi begitu kompleks sekali proses yang terjadi. Dan kalau misalnya kita bicara lipid ya, atau orang awam menyebutnya lemak, biasanya dia terdiri dari namanya gliserol dan juga asam lemak ya. Kalau gliserol biasanya akan masuk ke dalam proses glikolisis juga, sedangkan untuk asam lemak itu akan masuk ke dalam proses biasanya siklus Krebs ya. Sedangkan untuk protein sendiri dia akan dipecah dulu menjadi asam amino, karena protein ini kan terdiri dari banyak asam amino ya. Jadi dipecah dulu jadi asam amino, baru nanti dia akan masuk ke dalam siklus Krebs. Dan proses metabolisme biasanya berurutan, dimulai dari glikolisis, berikutnya siklus Krebs, baru fosforilasi oksidatif. Dan 3 proses tersebut ujungnya atau akhirnya adalah adenosin trifosfat atau senyawa berenergi tinggi yang kita sebut sebagai ATP. Jadi seperti itu ya. Proses-proses yang terjadi itu proses sederhananya aja ya. Kalau kita bicara lebih detail itu sangat kompleks sekali proses yang terjadi di sana. Dan kalau kita lihat bahwa memang tadi saya sudah sebutkan bahwa proses yang menghasilkan ATP itu ada namanya glikolisis. Ini merupakan proses pemecahan atau penguraian dari glukosa yang akan menghasilkan biasanya 2 ATP ya untuk 1 molekul glukosa. Jadi 1 molekul glukosa saja dia menghasilkan 2 ATP. Kita bayangkan apa yang kita makan itu kan pasti lebih dari 100 molekul glukosa ya, bahkan ribuan ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya siklus asam sitrat atau disebut juga sebagai siklus Krebs. Ini biasanya biasanya molekul pirufat. Jadi pada proses glikolisis tadi selain juga dihasilkan ATP, itu juga ada yang namanya pirufat ya, dan pirufat ini akan berlanjut ke proses siklus Krebs. Nah, 1 molekul pirufat sendiri akan dirubah menghasilkan 12 ATP ya. Jadi kalau misalnya pada proses glikolisis tadi ada 1 molekul glukosa, itu akan menghasilkan 2 ATP plus 2 pirufat. Ketika 2 pirufat ini masuk ke dalam proses yang namanya siklus Krebs, maka 2 pirufat akan menghasilkan 24 ATP. Berikutnya akan mengalami proses yang ketiga, yaitu fosforilasi oksidatif atau juga bisa disebut sebagai transport elektron. Jadi ini merupakan proses pemindahan elektron ke oksigen melalui rantai yang namanya transport elektron. Ini akan mendorong sintesis ATP dari ADP plus P dengan bantuan enzim ATP sintase, dan akan menghasilkan tambahan 12 ATP. Dari yang tadi glikolisis 2,
plus siklus Krebs 24, total 26, ditambah dengan 12 ya, 26 ditambah 12 38. Jadi dia bisa 36, bisa 38, ada yang juga yang bilang 34, ada juga yang bilang 40. Jadi ada beberapa literatur yang berbeda memang, tetapi di sekitaran situ saja. Ya, ada yang bilang 36, ada yang bilang 38. Itu dari satu molekul glukosa saja. Bayangkan kalau yang kita makan itu dalam jumlah banyak ya, itu pasti berlipat-lipat ATP-nya. Kalau saya tidak bergerak, Pak, ya akhirnya dia akan disimpan ya menjadi trigliserida alias lemak. Makanya disebut belamak. Ya, artinya banyak lemak di sana ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga bahwa hasil ATP ini bisa 34, 36, 38, yang pastinya bahwa satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 ATP pada proses glikolisis, dan glikolisis terjadinya di mana? Di sitoplasma. Sedangkan untuk proses siklus Krebs dan transport elektron itu terjadi di mitokondria ya. Jadi perlu diingat. Berarti yang paling banyak menghasilkan ATP di proses mana? Ya di proses yang terjadi di mitokondria tersebut. Namanya juga dapur sel ya. Jadi pasti akan banyak menghasilkan yang namanya energi di sana. Dan juga ini kalau kita lihat ada namanya rantai respirasi atau aerobik ya. Ini sudah terlihat di gambar ini juga ada yang namanya glukosa. Ini mengalami proses glikolisis, menghasilkan ATP juga dan menghasilkan asam pirufat juga. Pirufat akan masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya akan menghasilkan ATP, ada lagi rantai samping dari pirufat itu akan masuk ke transport elektron, nama prosesnya, itu juga menghasilkan ATP ya. Tapi jangan lupa bahwa ada namanya ada namanya hasil sampingnya, itu adalah CO2 yang biasa kita keluarkan. Juga itu kan namanya proses metabolisme ya, pasti juga akan menghasilkan yang namanya kemarin sempat dibahas adalah senyawa-senyawa yang bisa juga menjadi radikal ya. Tetapi kalau tubuh kita dalam kondisi fit dan enzim-enzim yang bisa mengatasi radikal bebas itu juga berfungsi dengan baik, maka biasanya tidak ada masalah ya hasil samping tersebut ya. Dan kemarin kita sudah bahas ya, namanya proses metabolisme ini pasti akan menghasilkan yang namanya oksigen radikal bebas ya, itu. Jadi kemarin sudah saya sebutkan juga dia dapat menghasilkan ROS ya, reaktif oksigen substansi atau substansi reaktif dari suatu oksigen. Ini berarti hasil dari proses yang 3 ini tadi biasanya ya, seperti itu. Jadi bisa keluar hasil sampingnya juga ya dari proses yang namanya metabolisme ini, seperti itu. Berikutnya ini kita lihat juga ada proses glikolisis ya. Kalau saya suruh hafalkan semua ini pusing juga ya. Tapi saya zaman kuliah dulu diminta menghafalkan semuanya. Meskipun dulu itu terbata-bata ya, tapi akhirnya dulu bisa hafal. Tapi saya pikir yang penting para mahasiswa dapat mengetahui ini adalah tahap-tahap dari proses glikolisis ya. Pada intinya dia akan ada 2 proses, yaitu tahap persiapan. Ini biasanya memerlukan energi untuk dia menyiapkan, dan juga tahap menghasilkan energi itu sendiri. Jadi ada beberapa hasil sampingnya. Ini adalah asam pirufat yang nanti digunakan masuk ke dalam siklus Krebs ya, seperti itu. Berikutnya ini adalah siklus Krebs ya. Kira-kira kalau disuruh menghafalkan ini pusing juga ya. Yang pasti ini adalah proses yang terjadi di mitokondria dan akan menghasilkan ATP. Rantai sampingnya nanti itu atau hasil sampingnya itu akan masuk ke dalam proses fosforilasi oksidatif ya, seperti yang di sini, termasuk juga disebut sebagai transport elektron. Jadi sama ya, mau fosforilasi oksidatif juga betul, disebut transport elektron juga betul ya. Jadi hasilnya juga ATP, seperti itu. Dan biasanya kontrol dari respirasi ini biasanya terjadi pada rantai respirasi. Perubahan energi bebas dari oksidasi makanan itu terjadi secara bertahap biasanya, efisien dan terkendali ya. Jadi Allah ini sangat hebat sekali ya, bisa menciptakan yang namanya proses yang begitu kompleks ini, yang akhirnya juga kita bisa beraktivitas ya. Dan energi bebas sebagian besar nanti akan dirubah menjadi ATP dan sebagian kecil akan dibebaskan sebagai panas. Makanya kalau kita habis makan terus ada proses metabolisme, itu biasanya kita panas ya, keringetan, itu hasil sampingnya juga ya. Atau kita berolahraga kan
pasti keringetan, langsung berasa panas badan, itu juga proses melepaskan suatu energi biasanya. Dan panas yang dilepaskan akan memberikan kontribusi untuk pemeliharaan suhu tubuh. Jadi kalau kita tidak ada hasil panas dari proses metabolisme tersebut, maka kita menghasilkan panasnya untuk menjaga tubuh kita tetap dalam keadaan normal itu biasanya sangat sulit. Ya makanya pada orang-orang yang tinggal di suhu yang rendah atau kita sedang berada pada daerah yang dingin, biasanya kita cepat lapar ya. Cepat lapar karena memang tubuh ini juga meminta agar segera dihangatkan ya. Seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan singkat terkait dengan metabolisme karbohidrat ya, dan terkait dengan proses menghasilkan energi dari suatu karbohidrat. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa terus membaca ya, karena di banyak literatur itu juga ada banyak informasi terkait dengan karbohidrat yang lebih detail lagi ya. Terima kasih perhatiannya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bersama saya Muhammad Ikhwan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.